pandang psikiater? Ya, sekarang kita lihat bahwa bullying ini memang tambah lama tambah parah. Ini bullying itu banyak terjadi pada anak-anak remaja, anak-anak kecil juga sudah mulai bullying. Jadi di sini yang kita lihat adalah, atau yang perlu kita perhatikan, kenapa bullying meningkat secara begitu drastis. Kalau dibandingkan dengan dulu, jelas kenaikan yang terlalu berlebih. Perbedaan yang kita lihat dulu dan sekarang. Dulu itu sekolah ikut mengatasi masalah mereka yang jiwanya kurang baik atau mereka yang ada problem. Jadi mereka yang ada problem pada masa kecilnya, dia lebih cenderung untuk nantinya juga akan terjadi sesuatu yang kurang baik, termasuk antara lain bullying. Lalu kita lihat lagi, seharusnya pada saat dia di sekolah masih SD, itu sudah dicegah, diberikan pengertian oleh gurunya atau guru yang disediakan khusus untuk anak-anak yang jiwanya kurang sehat. Tapi yang terjadi sekarang adalah sekolah itu terlalu memperhatikan bukan mutu keseluruhan, tapi khusus tentang mutu pendidikannya. Itu pun kita tahu bahwa banyak yang beranggapan bahwa sekolah itu nantinya kita ujian juga jawabannya akan diberikan oleh guru. Jadi bisa dibayangkan sekolah itu akhirnya untuk apa? Jadi ya untuk mengisi waktu, lalu sisanya untuk bullying. Lalu kita tambahkan lagi, siapa? Kita kembalikan dari dulu, mulai dari ada sekolah menengah yang terkenal dengan perkelahiannya. Dari dulu kita lihat, di situ selalu ada seorang pemimpin. Pemimpin itu siapa? Pemimpin itu biasanya anak orang yang berkuasa. Jadi di sini kita membedakan bahwa jika anak itu berkuasa, maka dia sangat mudah untuk kebal hukum dibandingkan anak tidak berkuasa. Berkuasa bisa berkuasa uang, bisa berkuasa pangkat. Tapi ada faktor pencetus, kita lihat aja pada di mana-mana ada bullying, ada yang berkuasa, anak orang berkuasa. Jadi mereka sebagai orang yang merasa dirinya kebal hukum. Akhirnya kebal hukum atau tidak, itu kita tidak tahu. Tapi jelas kesannya adalah kebal hukum, kesannya bahwa nanti tidak dilanjutkan lagi persidangan, dan kesan lain adalah bahwa selain tidak dilanjutkan untuk sidangnya, juga kalaupun kalah, maka kekalahan itu hanya informal. Ini pandangan pada banyak masyarakat. Jadi kalau itu yang terjadi, maka tidak ada rasa risiko bahwa akan terjadi sesuatu yang negatif jika dia melakukan bullying sampai pada melakukan tindak kekerasan sesama kawan. Apalagi bahwa kekuasaan itu membuat dirinya mempunyai banyak anak buah. Biasanya faktor X apa sih Bu ketika anak-anak ini melakukan bullying? Jelas kita tahu bahwa bullying itu akhirnya ada suatu kekurangan dalam diri anak itu. Kekurangan jiwanya itu kurang matang. Bagaimana kalau kita tinjau kembali jiwa kurang matang? Maka itu dibina sejak anak-anak, sejak masih belum sekolah. Kemudian dibina lagi menjadi lebih parah atau teratasi setelah dia sekolah SD. Kemudian begitu jadi remaja akan lebih parah lagi karena remaja terkenal dengan adanya masalah kenakalan remaja. Tapi sekarang yang terjadi bukan lagi kenakalan remaja, tapi sudah sampai pada kriminalitas remaja. Lalu kita lihat lagi, kalaupun di sekolah dilakukan masih ada sedikit pencegahan, maka di luar sekolah dia juga masih ada kesempatan. Jadi perlu ada pencegahan bahwa di luar sekolah, misalnya di warung-warung dekat sekolah, itu juga perlu ada pencegahan.
bagaimana supaya jika terjadi pertengkaran di tempat-tempat di luar sekolah, itu juga harus bisa diatasi. Diatasi oleh siapa? Seharusnya diatasi oleh aparat. Bu, biasanya kasus bullying ini berdampak pada turun-menurun. Artinya dari senior yang lalu menurunkan ke juniornya. Dan juniornya pun ketika menjadi senior dilakukan juga ke juniornya lagi. Apakah hal-hal itu menjadi sebuah faktor salah satunya, Bu? Memang manusia itu terpengaruh oleh lingkungan. Sekarang di masyarakat umum juga terpengaruh oleh lingkungan. Jadi mereka kalau terpengaruh oleh lingkungan, kemudian mereka jiwanya kurang sehat, maka mereka akan mudah mengikuti. Tapi jika jiwanya kurang sehat, maka dia lebih berpikir, apakah tindakan ini akan saya ikuti, misalnya tindakan bullying saya ikuti, dan apa risikonya? Apakah tindakan kekerasan saya ikuti, dan apa risikonya? Dan belum rasa perkawanan di kalangan remaja itu juga ikut mempengaruhi. Karena itu perlu ikut serta dari sekolahnya, misalnya menyediakan tim untuk mengatasi kekecewaan yang ada pada murid-muridnya.